Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Aris Magister Pendidikan, dan yang kami hormati asisten dosen Pengelolaan Pendidikan, Kang Farhan Maulana Darsono, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan melaksanakan presentasi, akan menjelaskan mengenai pengelolaan pembiayaan, sarana prasarana pendidikan, dan efektivitas sekolah. Untuk anggota kelompok dari kelompok 11 ini, yaitu ada saya sendiri, Dwi Putri Kusuma, NPM 212151084, dan Najwa Gafira Putri, NPM 212151085. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai pengertian pengelolaan pembiayaan pendidikan, yang kedua pengertian sarana dan prasarana pendidikan, yang ketiga pengertian dari sekolah efektif, juga karakteristik dari sekolah efektif, dan usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai pengertian pengelolaan pembiayaan pendidikan yang akan disampaikan oleh Najwa Gafira Putri. Kepada Najwa, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan pembiayaan pendidikan, yang mana di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari pengelolaan itu sendiri. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dalam suatu organisasi, terutama dalam dunia pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, mengenai pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasil yang mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, dari dua kata dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, maka di sini kita akan dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah mengenai sarana. Beberapa ahli mengatakan bahwa pengertian dari sarana adalah yang pertama menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah segala peralatan yang secara langsung digunakan oleh guru atau siswa dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kelas, gedung, meja, kursi, dan media pembelajaran. Selanjutnya, menurut Tolib, sarana pendidikan adalah peralatan yang secara langsung yang dapat mencapai tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan adalah segala peralatan atau fasilitas yang digunakan secara langsung oleh siswa dan guru pada saat proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk pengertian dari prasarana juga terdapat dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Daryanto, yang disebut prasarana menurut Daryanto adalah alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Sedangkan menurut Makin dan Baharudin, tahun 2010, prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran. Dapat disimpulkan kembali bahwa pengertian dari prasarana pendidikan adalah segala peralatan atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah pengertian sekolah efektif.
Pengertian sekolah efektif dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mengelola, mengorganisasikan, dan memanfaatkan seluruh sumber daya dengan optimal agar tujuan yang dirumuskan dapat tercapai. Selanjutnya adalah karakteristik dari sekolah yang efektif. Pertama, menurut Bank Dunia pada tahun 1998, berdasarkan pengalaman dalam melakukan Education Quality Improvement Program di Kamboja dalam UHAR Suhar Saputra 2010. Yang menurut Bank Dunia, karakteristik dari sekolah efektif adalah yang pertama, supporting input, yang kedua, enabling condition, yang ketiga, school climate, dan yang keempat, teaching learning process. Selanjutnya, menurut David, karakteristik dari sekolah efektif adalah yang pertama, adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah, guru, siswa, dan juga karyawan di sekolah. Yang kedua, memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas. Yang ketiga, memiliki standar prestasi yang tinggi. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dan siswa diharapkan lulus dengan menguasai pengetahuan akademik. Selanjutnya, masih menurut David, yang keenam adalah adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang ketujuh, siswa berpendapat kerja keras lebih penting daripada faktor keberuntungan dalam meraih prestasi. Para siswa diharapkan mempunyai tanggung jawab yang diakui secara umum dan kepala sekolah mempunyai program in-service, pengawas, supervisi, serta menyediakan waktu untuk membuat rencana bersama-sama dengan guru dan memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan prestasi akademiknya. Selanjutnya, menurut Sakni yang dikutip oleh Suyanto, bahwa karakteristik dari sekolah efektif adalah adanya visi dan misi yang dipahami bersama, iklim belajar yang kondusif di sekolah, dan ada penekanan pada proses belajar. Selanjutnya, karakteristik sekolah efektif menurut Shannon dan Bielsma pada tahun 2005 adalah fokus bersama dan jelas, standar dan harapan yang tinggi bagi semua siswa, kepemimpinan sekolah yang efektif, tingkat kerjasama dan komunikasi inovatif, kurikulum, pembelajaran dan evaluasi yang melampaui standar, lalu frekuensi pemantauan terhadap belajar dan mengajar yang tinggi, selanjutnya pengembangan staf pendidik dan tenaga kependidikan yang terfokus, lalu lingkungan yang mendukung belajar dan keterlibatan yang tinggi dari keluarga dan masyarakat. Cukup sekian mengenai karakteristik dari sekolah efektif. Selanjutnya adalah usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah yang akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan terakhir pada presentasi kali ini, yaitu tentang usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Di sini ada beberapa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Di antaranya itu, sekolah harus meningkatkan unsur-unsur dan sumber daya yang ada di dalamnya, seperti guru, materi, pemakaian metode, sarana, dan kualitas belajarnya. Di sini akan kita bahas satu persatu mengenai yang pertama tentang kualitas guru. Peningkatan kualitas guru ini bisa dengan mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain, atau studi kooperatif. Ada juga bisa dengan mengadakan hubungan dengan wali siswa. Selanjutnya, di sini juga bisa meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah bisa dengan meningkatkan materi. Selanjutnya, bisa juga dengan peningkatan dalam pemakaian metode. Di antaranya, ada beberapa cara. Yang pertama, selalu berorientasi pada tujuan, tidak hanya terikat pada satu alternatif saja, dan mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi. Misalnya, pertamanya kita pakai ceramah, lalu setelah kita menjelaskan dengan metode ceramah, kita bisa melakukan tanya jawab atau diskusi seperti itu.
Lalu di sini untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah, kita juga harus meningkatkan sarananya terlebih dahulu, di mana untuk meningkatkan sarana ini ada beberapa cara, yaitu mengerti secara dalam tentang fungsi dan kegunaan sarana pendidikan, mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar, pembuatan media harus sederhana dan mudah, dan memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajar. Terakhir, untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah bisa dengan meningkatkan kualitas belajar, yang mana caranya itu bisa dengan memberikan rangsangan dan memberikan motivasi belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa. Cukup sekian untuk materi dari kami. Yang pertama, tadi kami telah membahas mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat disimpulkan bahwa pengertiannya adalah pengelolaan semua bentuk keuangan, baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tadi juga kita sudah membahas mengenai sarana dan juga prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala fasilitas, segala alat, peralatan yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung pada saat proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tadi juga kita sudah membahas mengenai sekolah efektif, yaitu sekolah yang mampu mengelola, mampu mengorganisasikan, dan mampu memanfaatkan seluruh sumber daya dengan optimal agar tujuan yang dirumuskan dapat tercapai. Begitupun kita sudah membahas mengenai usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah, yaitu dengan meningkatkan kualitas dari guru-gurunya, juga meningkatkan materi, selanjutnya meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan di sekolah, peningkatan dalam pemakaian metode pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, dan meningkatkan motivasi belajar dari para siswanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.